Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk pelajaran hari ini, yaitu kita lanjutkan jarak titik ke garis. Kalau kemarin yang kita pelajari adalah jarak titik ke titik, sekarang jarak titik ke garis. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada titik P, kemudian ini adalah garis G. Kalau kita disuruh mencari jarak titik P ke garis G, yaitu langkah pertama sama seperti yang kemarin, jarak itu adalah kita tarik garis yang terdekat dan dia nanti tegak lurus. Nah, ini juga sama, berarti kita tarik garis dari P ke G yang terdekat dan dia harus tegak lurus. Tegak lurus itu artinya apa sih? Kalau tegak lurus itu berarti dia membentuk sudut siku. Nah, tuh. Nah, misal di sini saya kasih P aksen. Nah, jadi kalau kita mencari jaraknya titik P ke garis G itu adalah P aksen, ya. P ke garis G yaitu panjang ruas garis yang ditarik tegak lurus dari P ke G atau dari P ke garis G. Nah, itu ya. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat juga sama, proyeksi titik ke ruas garis itu belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Contohnya, nah ini. Misal jaraknya C ke AB. Berarti kan nanti kita tarik garis yang dia terdekat dan tegak lurus. Kira-kira di mana? Apakah nanti pas di tengah-tengahnya? Kan belum tentu. Karena ini kaki-kaki segitiganya tidak sama, berarti gak boleh langsung ditarik di tengah-tengah. Jadi gini. Nah, ternyata di sini ini yang terdekat dan dia tegak lurus. Nah, CO ini. Ya. Oke. Kemudian kalau kita mau mencari jaraknya C ke AB ini ketika panjang kaki-kakinya sama atau dia merupakan segitiga sama kaki atau nanti sama sisi. Nah, ini baru boleh kita tarik garis pas di tengah-tengah. Kalau dia pas di tengah-tengah berarti kan membagi menjadi dua bagian yang sama. Artinya apa? Antara panjang AO sama panjang OB atau BO itu nanti dia sama. Ya. Nah, kalau yang seperti ini bisa pakai cara Pitagoras biasa. Oke. Nah, ini nanti juga bisa pakai cara Pitagoras dengan yang sebelah sini sama sebelah sini. Misal, ini saya misalkan sisi A, ini sisi B, kemudian yang ini seluruhnya adalah sisi C. Kalau ini saya kasih X, berarti yang ini adalah C min X. Ya, jadi nanti kalian pakai Pitagoras untuk mencari nilai X-nya. Kalau X-nya sudah ketemu, baru cari CO. Nah, itu. Oke. Kemudian, nah yang ketiga ini yang sering kita ketahui. Kalau dia segitiganya siku-siku, misal kita disuruh mencari jaraknya B ke AC, berarti kan BO sini. Ya, kalau kita mau mencari jaraknya B ke AC, kalau dia segitiga siku-siku seperti ini, kita bisa pakai perbandingan luas segitiga. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, luas segitiga yang pertama kita pakai alasnya itu adalah AB setengah kali alas kali tinggi. Tingginya adalah BC. Luas segitiga lagi tetap segitiga ini ABC tapi alas sama tingginya berbeda. Kalau tadi AB sama BC, sekarang alas sama tingginya berbeda. Setengah dikalikan, ini seperti dibalik ya. Ditidurkan berarti AC ini yang di bawah. Alasnya adalah AC, tingginya adalah OB. Jadi ini dibalik ya. Gampang-gampangnya gini. Nanti kalian lihatnya seperti ini. Nah, kan ini nanti alasnya adalah AC, tingginya adalah OB. Nah, itu ya. Oke. Baru nanti kalian cari OB-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada kubus ABCDEFGH, jarak titik G ke HE
G-nya ada di sebelah sini, HE-nya ada di sebelah sini. Oke, jangan hanya melihat gambar ini, tapi harus kalian bayangkan ini adalah suatu ruangan yang berbentuk kubus. Artinya ruangan itu kotak ya. Nah, kalau kita mau mencari jarak G ke HE, berarti kan kita tarik garis yang terdekat dan dia tegak lurus. Kemana berarti nanti nariknya? Kita tarik G itu ke H. Nah, G ke H ini kan terdekat. Apakah dia tegak lurus? G sama HE, GH ini apakah dia tegak lurus? Tegak lurus kan, dia nanti membentuk sudut siku-siku kan di sini nanti ya. Karena dia siku-siku berarti bisa kita jawab kalau jarak G ke HE akan sama dengan GH, yaitu sama dengan 2 cm. Nah, gini ya. Jaraknya G ke HE sama dengan GH karena di sini tadi dia ditarik garis yang terdekat dan dia tegak lurus. Berarti ini merupakan jaraknya. Oke, paham ya untuk yang nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Kita tulis dulu. Ini 4 cm. Jarak G ke BD. G-nya ada di sebelah sini, BD-nya ini. G ke BD, kita tarik garis yang terdekat dan tegak lurus. Apakah nanti G ke B, apakah G ke D, ataukah ke tengah-tengahnya, kan kita belum tahu. Kalau tadi kan langsung tahu kalau ini ya, dia terdekat dan tegak lurus kan langsung ke H ini. Nah, karena ini kita belum tahu, lebih gampangnya kita buat suatu segitiga yang melibatkan G dan melibatkan garis BD. Berarti dihubungkan semuanya. Nah, ini terbentuklah segitiga GBD. Baru nanti kita cari jaraknya G ke BD. Jarak itu tadi yang terdekat dan dia tegak lurus. Misal ini saya kasih O, berarti kita mencari GO. Ya. Oke, sekarang kita keluarkan dulu segitiganya. Saya keluarkan segitiganya di sini. Oke, saya keluarkan. Ini adalah D, ini B, ini G. Yang kita cari adalah GO. Belum tentu tengah-tengah ya, kita lihat nanti dulu. G ke B. G ke B, dia kan diagonal sisi atau diagonal bidang. Kalau ini 4 cm, diagonal sisi atau diagonal bidangnya berarti dia 4 akar 2 cm. Kemudian G ke D. Sama kan ya, diagonal sisi atau diagonal bidang kan? 4 akar 2. Kemudian B ke D. Oh sama, B ke D juga diagonal sisi. 4 akar 2. Nah, ternyata kaki-kaki segitiga dia sama, 4 akar 2 sama 4 akar 2. Kalau kita mau mencari GO, berarti ini boleh dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Dia pas di tengah-tengah. Kalau ini BD atau DB itu 4 akar 2, setengahnya berarti dia 2 akar 2. Nah, kalian boleh nih pakai yang segitiga sebelah kanan atau segitiga yang sebelah kiri, terserah. Misal saya pakai yang sebelah kanan. Untuk mencari GO, berarti kan ini mencari GO kan? Nah, ini yang dicari. GO sama dengan GO itu segitiganya pada segitiga GBO, dia sisi tegak ataukah sisi miring? Coba kalian lihat. GO tegak ya. Kalau tegak berarti dia dikurangi. Kalau dikurangi berarti akar 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Oke. Akar 4 kuadrat 16 kalikan akar 2 kuadrat 2 dikurangi 2 kuadrat 4 akar 2 kuadrat 2 berarti akar 16 kali 2 32 dikurangi 8. Akar 32 dikurangi 8 hasilnya adalah akar 24. Nah, akar 24 kan nggak bisa tuh. Karena dia nggak bisa, berarti kita sederhanakan 24 itu berapa kali berapa yang salah satu angkanya bisa diakar. 4 kali 6 kan ya? 4 kali 6. Akarnya 4 itu adalah 2, akarnya 6 nggak bisa, berarti 2 akar 6. Nah, jadi
Oke, sekarang lanjut untuk contoh soal yang nomor 3. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 4 cm. Oke, kita kasih dulu, berarti sini 4 cm. Nah, di sini jarak titik A ke BH adalah, oke, kita lihat dulu, titik A-nya ada di sebelah sini. Kemudian BH, ini kan garisnya ya. A ke BH, berarti kita buat segitiga dulu, segitiga ABH. Nanti kita cari nih, kita cari jaraknya A ke BH. Berarti kan garis, kita tarik garis yang terdekat dan dia tegak lurus. Nah, kita belum tahu apakah tengah-tengah atau gimana, kita belum tahu. Nah, sekarang kita keluarkan dulu segitiganya. Segitiganya kita keluarkan. Segitiga sembarang dulu ya. Segitiga sembarang dulu. Ini A, ini B, ini H. Nah, sekarang A ke H, diagonal sisi atau diagonal bidang, berarti dia 4 akar 2. Kemudian A ke B berarti 4. B ke H, diagonal ruang, berarti 4 akar 3. Nah, kaki-kakinya sama enggak? Kan enggak sama. Kita kan nanti mau mencari sini. Ya, karena dia enggak sama, berarti kan dia bukan segitiga sama sisi ataupun sama kaki. Nah, kalau dia bukan segitiga sama sisi atau sama kaki, coba kita cek dulu. Apakah dia segitiga siku-siku? Cara ngeceknya gini. 4 akar 2. Kalau dia dikuadratkan, 4 kuadrat 16. Akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2, 32. Terus 4 akar 3 ya, ganti ya. 4 akar 3 kuadrat sama dengan 16 kali 3, 48. 4 kuadrat sekarang 16. Nah, yang kecil-kecil kita jumlahkan. Yang kecil kan ini sama yang ini. Nah, ini kita jumlahkan. Kalau dia dijumlah, hasilnya itu sama dengan 48. Oh, ternyata sama kan dengan yang sini. Nah, kalau yang kecil-kecil dijumlahkan sama dengan yang besar, berarti dia merupakan segitiga siku-siku. Nah, sekarang baru kita gambar segitiga siku-siku. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sekarang lubu siku-sikunya di mana? Lihat dulu. Sisi yang terpanjang itu adalah sisi miring. Berarti yang sisi miring siapa? Yang sisi miring adalah 4 akar 3. 4 akar 3 miliknya siapa? 4 akar 3 miliknya BH. Oke. Otomatis kalau sini sudah B, sini H, ini siapa? Sisi titik A. Nah, sekarang kita tulisi dulu. Berarti AB, AB-nya 4, AH-nya 4 akar 2. Nah, yang kita cari adalah A ke BH, berarti kan sini. Misal saya kasih O, berarti kita mencari AO. Nah, yang kita cari adalah AO. Oke. Sekarang lihat dulu segitiganya. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku yang tadi lihat, nah ini kan, kalau dia segitiga siku-siku berarti kita mencarinya pakai luas segitiga. Oke, kita pakai luas segitiga. Perbandingannya, luas segitiga sama dengan luas segitiga. Luas segitiga yang pertama setengah kali alas. Alasnya pakai AB, tingginya pakai AH. Yang kedua setengah kalikan dengan alasnya. Nah, ini dibalik. Baliknya berarti bagaimana? Dibalik gini, biar gampang, seret. Nah, berarti kan alasnya nanti adalah BH, tingginya adalah OA. BH kalikan OA. Oke, kalau sudah seperti ini, setengah sama setengah, sama-sama dibagi setengah, habis. AB-nya kita substitusi, AB-nya 4, AH-nya 4 akar 2, BH-nya 4 akar 3, OA-nya yang kita cari. Nah, sekarang sama-sama dibagi 4. Nah, ini salah satu saja. Ini coret 1, karena ini 1, sebelah sini juga coret 1. Jangan dua-duanya dicoret, ya. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, sekarang kita cari OA. Akar 3 OA sama dengan 4 akar 2. Kalau kita mencari OA saja, berarti 4 akar 2 dibagi dengan akar 3. Berarti kalau kita mencari OA sama dengan, ini dirasionalkan, 4 akar 2 per akar 3 dikalikan dengan, merasionalkan berarti lihat penyebutnya,
akar 3 per akar 3. Oke, sekarang kita kalikan. 4 akar 2 kalikan akar 3. 4-nya tetap, akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, akar 9 atau 3. Akar 5 kali akar 5, 5 gitu ya. Berarti ketemu jawabannya adalah 4/3 akar 6 cm. Itu adalah jawabannya. Bisa ya?